Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bergabung lagi dengan saya di Daily Lisa John. Pada video kali ini saya akan membagikan mengenai bagaimana cara mencari kepemilikan manajerial. Apabila teman-teman ingin berdiskusi mengenai video ini, teman-teman bisa lanjut ke Instagram saya. Yuk saksikan, jangan di skip-skip agar teman-teman mudah memahami dan cepat menyelesaikan penelitian kalian. Kali ini saya akan memberikan contoh mengenai bagaimana cara mencari kepemilikan manajerial. Nah, kepemilikan manajerial itu apa? Di sini teman-teman bisa lihat, ini saya punya jurnal mengenai kepemilikan manajerial. Nah, ini teman-teman bisa lihat di sini untuk pengertian kepemilikan manajerial. Oke. Nah, ini kepemilikan manajerial itu merupakan presentasi kepemilikan saham yang dimiliki oleh direksi, manajer, dan dewan komisaris yang dapat dilihat dalam laporan keuangan. Jadi teman-teman bisa mencari kepemilikan manajerial ini melalui laporan keuangan atau annual report. Nah, dalam video kali ini saya akan memberikan contoh bagaimana cara mencari kepemilikan manajerial. Kepemilikan manajerial itu ada beberapa pengukuran. Misalkan dalam jurnal di sini punyanya ini Dewi Widyaningsih, itu untuk kepemilikan manajerialnya itu menggunakan, nah di sini teman-teman bisa lihat di sini. Oke. Nah, ini kepemilikan manajerial itu menggunakan rumus jumlah saham yang dimiliki manajemen dibagi dengan jumlah saham yang beredar dikalikan 100%. Ada jurnal lain lagi. Di sini ada jurnal punyanya Sonia Majid Pracara. Di mana untuk kepemilikan manajerial ini teman-teman bisa lihat di bagian sini. Nah, ini kepemilikan manajerial dalam jurnal di sini itu diukur dengan menggunakan dummy. Nah, berarti di mana yang nilainya 1 itu ada kepemilikan manajerial dan nilainya 0 itu tidak memiliki kepemilikan manajerial. Nah, nanti terserah teman-teman mau mengambil pengukuran yang mana. Yang penting ada acuannya. Kalau teman-teman mau menggunakan rumus yang tadi, jumlah saham kepemilikan manajerial dibagi dengan jumlah saham yang beredar, itu juga bisa, atau menggunakan variabel dummy di mana 1 itu yang memiliki kepemilikan manajerial dan 0 itu tidak memiliki kepemilikan manajerial. Berarti ada 2 pengukuran ya. Nah, sekarang di mana kita bisa melihat kepemilikan manajerial? Berarti teman-teman bisa membuka laporan keuangan. Seperti biasa, membuka laporan keuangan teman-teman bisa melalui IDX. Nah, ini IDX, laporan keuangan tahunan. Nah, ini saya sudah memberikan contoh untuk perusahaan manufaktur. Di sini saya sudah mentabulasi data semua perusahaan manufaktur yang memiliki kepemilikan manajerial maupun tidak memiliki kepemilikan manajerial. Nah, di sini misalkan untuk INTP itu tidak memiliki kepemilikan manajerial 0, karena jumlahnya 0 dibagi dengan jumlah saham yang beredar juga akan tetap 0. Tapi kalau menggunakan variabel dummy nanti nilainya juga 0. Oke. Nah, sekarang untuk misalkan di sini ada yang memiliki kepemilikan manajerial di sini misalkan WTON. Nah, teman-teman bisa melihat laporan keuangan. Nah, ini WTON tahun 2020. Ambil yang tahunan, kita search atau cari. Nah, di sini teman-teman ambilnya yang Wijaya Karya Beton. Jadi laporan keuangannya. Nah, kalau sudah muncul laporan keuangan gini, teman-teman bisa klik di search. Nah, di sini, nah teman-teman tinggal mencari modal saham.
Nah, pada bagian di sini, nah ini, oke, nah ini tahun 2020. Nah, ini jumlah saham yang beredarnya itu sebesar ini jumlah saham yang beredar. Nah, ini kalau menggunakan berdasarkan rumus, berarti ini kepemilikan manajerial dibagi dengan jumlah saham yang beredar. Jumlah saham yang beredar. Oke, kalau misalkan di sini WTON, di WTON di sini untuk jumlah beredarnya tahun 2020. Nah, ini teman-teman bisa lihat untuk tahun 2020 jumlahnya 8715 sekian. Oke, nah ini jumlahnya di copy di sini, jadi sudah tahu jumlahnya untuk tahun 2020 jumlah saham beredarnya sekian. Nah, untuk kepemilikan manajerialnya, kepemilikan manajerial teman-teman bisa lihat di sini. Nah, ini lebih jelasnya. Nah, ini ada tanda seperti ini. Nah, tanda seperti ini adalah manajemen key management, berarti dia pemilikan manajerialnya. Berarti nanti 2 juta ditambah 40.000 ditambah 16 sekian ditambah yang ada bintang-bintang ini, berarti itu adalah kepemilikan manajerialnya di jumlah. Nah, ini saya sudah jumlah ketemunya sekian. Nah, ini misalkan seperti ini. Nah, nanti di bagian sini nih, di bagian sebelahnya di sini, ini adalah kepemilikan manajerialnya. Nah, misalkan untuk tahun 2020 berarti sama dengan jumlah kepemilikan manajerialnya berapa. Nah, ini sekian dibagi dengan jumlah saham yang beredar kurung tutup dikalikan 100%. Nah, oke. Jadi ketemu sebesar 0,85%. Nah, untuk misalkan ini INTP ini 0. Coba teman-teman bisa lihat untuk INTP ya. Saya akan browsing dulu untuk laporan keuangannya INTP. Nah, teman-teman, kalau ini lihatnya di laporan keuangan sudah muncul laporan keuangan, tinggal di search aja, Ctrl F, ketik modal saham. Oke. Nah, ini pada bagian di sini. Nah, teman-teman bisa lihat untuk tahun 2020 di sini tidak ada kepemilikan manajerial dan jumlah kepemilikan sahamnya, jumlah kepemilikan saham yang beredar itu sebesar sekian. Nah, ini misalkan jumlahnya sekian. Nah, untuk kepemilikan manajerialnya berarti tinggal ya ini tadi, karena di sini nilainya 0, berarti juga hasilnya juga akan 0. Nah, ini juga hasilnya 0. Kalau ini pengukuran berdasarkan rumus kepemilikan manajerial. Tapi kalau berdasarkan dummy, nah ini dummy, berarti di sini kalau dummy ini tetap nilainya 0, tapi di sini nilainya 1 karena di sini ada kepemilikan manajerialnya. Jadi nanti kalau misalkan ini Arna ini juga ada kepemilikan manajerialnya. Jadi nanti kalau dummy ini nanti nilainya 1. Misalkan ini SMBR karena dia tidak memiliki kepemilikan manajerial, berarti di sini kalau dinilai dengan dummy berarti nilainya 0. Tapi kalau berdasarkan pengukuran, teman-teman juga harus lihat di laporan keuangan jumlah saham yang beredarnya berapa. Misalkan di sini Arna. Oke, sekarang cari Arna. Nah, di sini cari Arna.
Untuk tahun 2020, lihatnya di laporan keuangannya. Nah, ini tinggal di search aja modal saham. Nah, di sini sudah kelihatan. Nah, di sini untuk kepemilikan manajerialnya ini bernama Tandian Rustandi, itu juga pemilikan manajerial. Ini sebesar ini 2 sekian. Nah, nanti dibagi dengan jumlah saham yang beredar. Jumlah saham yang beredarnya sekian. Tadi Arna ya, Arna jumlah sahamnya sekian. Oke, berarti kalau berdasarkan rumus, nah ini tinggal dimasukkan saja. Kepemilikan manajerial dibagi dengan jumlah saham yang beredar dikalikan dengan 100. Nah, oke, berarti 37,32%. Nah, kalau diukur menggunakan dummy berarti nilainya 1. Gitu ya teman-teman. Sudah paham ya? Demikian teman-teman, sudah saya share mengenai bagaimana mencari kepemilikan manajerial. Semoga bermanfaat, tetap jaga kesehatan dan cepat menyelesaikan penelitian kalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.